Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Tapi pun, ya kembali lagi bersama podcast kita, podcast Bang Sano, bincang seputar narkoba. Bersama dengan saya, Imas Raina, dan ada narasumber di depan saya, Mbak Aramini Fitri SPDI. Beliau merupakan seorang penyuluh narkoba ahli muda di BNN Kota Metro. Ya, hai Sobat Bersinar. Apa kabarnya Mbak Ella? Alhamdulillah baik, sehat, tanpa narkoba. Sehat ya yang pentingnya. Oke. Materi kita pada hari ini kita akan membahas tema mengenai peran keluarga dalam pencegahan narkoba. Ya. Temanya keluarga kuat, narkoba minggat. Wah, keren sekali nih temanya pada hari ini ya. Iya, betul. Karena memang di era sekarang kita harus tampil keren. Dan pastinya kerennya tanpa narkoba. Oh iya, harus begitu ya Mbak ya. Kira-kira nih Mbak ya, sesuai dengan tema kita ini, peran keluarga dalam pencegahan narkoba. Tentu saja keluarga merupakan fondasi awal dari pembentukan karakter seorang anak. Kira-kira apa aja tuh Mbak langkah-langkah yang harus diambil kita sebagai orang tua dalam mendidik karakter anak itu supaya mereka tidak mudah terjerumus dalam pergaulan narkoba? Ya, baik. Jadi kita mulailah dari keluarga, begitu ya. Karena keluarga adalah tim terkecil dari tim-tim besar yang akan tumbuh ya bagi seseorang gitu ya. Keluarga ini merupakan fondasi awal pembentukan karakter, pembentukan nilai-nilai moral, semuanya berawal dari keluarga. Jadi makanya pertama sekali yang harus kita bangun untuk menjadi kuat adalah ya keluarga itu harus kita kuatkan ya. Nah pada hari ini kita akan berbagi dengan para sobat bersinar kita nih, ada 5 Mbak. Kita bagikan 5 poin langkah-langkah dalam upaya pencegahan P4GN yang 5 tips ya. Ya, ada 5 tips ya, yang kita berikan upaya pencegahan P4GN ini supaya dengan 5 tips ini seseorang bisa menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang kuat begitu. Ya, ada 5. Dari 5 ini yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai agama. Jadi menanamkan nilai-nilai agama kepada anak pastinya sejak usia dini, sejak kecil ya sudah kita tanamkan gitu ya, sehingga sejak kecil dia sudah memahami hal-hal apa saja yang boleh dan yang tidak boleh ya, gitu ya. Jadi itu yang harus sudah kita tanamkan sejak dini ya. Kemudian setelah penanaman nilai-nilai agama yang kuat sebagai fondasi bagi seseorang ya, terutama anak-anak kita gitu ya. Ya dalam diri kita juga pastinya gitu ya. Dan kita pastinya menjadi role modelnya anak-anak kita, bagi anak-anak kita gitu ya. Yang kedua adalah membangun komunikasi yang terbuka dan hangat gitu. Ya, komunikasi yang Ada baik komunikasi ya, orang tua dan anak ya. Adanya saling keterbukaan ya, saling keterbukaan antara orang tua dan anak, sehingga kalau anak terbuka sama orang tua, hal apapun yang mengancam dirinya di luar, hal apapun yang membuat dia tidak nyaman, dia akan bercerita kepada kita ya. Bisa jadi dia mendapat ajakan di luar tentang ajakan mencoba-coba narkoba. Kalau dia merasa aman dan dia nyaman dan dia terbuka sama kita, itu pasti akan disampaikan kepada kita gitu ya. apa cerita ya, Dia ceritakan kepada kita. Nah kemudian di dalam komunikasi yang terbuka itu ada kehangatan Mbak. Jadi kita buat mereka senyaman mungkin, bahwa mereka pulang itu dia akan merasa nyaman gitu ya, sehingga dia bisa terbuka dengan kehangatan. Pastinya ada cinta, kasih sayang begitu ya, kemudian perhatian begitu yang kita berikan kepada anak, sehingga kalau itu sudah didapatkannya dari keluarga, dia tidak akan mencari di luar ya. Ini yang kedua. Kemudian
Yang ketiga, pentingnya juga kita sebagai orang tua belajar. Kita belajar untuk mengerti dan paham tentang bahaya narkotika itu sendiri, gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua juga harus belajar. Kita harus tahu eh, narkoba itu bahayanya apa, jenis-jenisnya apa, kemudian ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri pengguna narkoba juga harus kita kenali. Dan hal tersebut juga kita sampaikan kepada anak-anak kita. Walaupun mungkin anak-anak kita juga dapat ya, mereka juga pasti dapat tentang bahaya tersebut. Apalagi kita BNN ke sekolah-sekolah juga hadir ya, di berbagai kesempatan kita memberikan informasi dan edukasi P4GN kepada siswa-siswa di sekolah. BNN selalu hadir ya dalam kegiatan-kegiatan di sekolah Iya, ya, P4. Iya, P4GN. Oh ya, kita sampaikan juga nih kepada sobat bersinar semuanya bahwa upaya P4GN ini adalah upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ya, kita BNN juga ke semua lapisan kita masuk ya, sekolah, dunia kerja, masyarakat, begitu. Iya, jadi semuanya kita masuk memberikan edukasi P4GN. Supaya mereka bisa mengetahui apa itu jenis-jenis narkoba. Ya, betul sekali. Betul Supaya sekali. mereka tidak terkecoh sama anak-anak dan anak-anak pintar gitu kan. Ini apa nak? Oh bukan kamu itu cuma udah. Tapi kan tertipu seperti itu. Makanya kita juga harus belajar sebagai orang tua juga gitu. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga ya. Ketiga. Sekarang yang keempat, bahwa kita juga sebagai orang tua harus mengawasi ya, mengawasi lingkungan pertemanan anak-anak kita ya. Kita mengawasi melalui mengenal. Kita mengenal, mengetahui anak-anak kita ini lingkungan pertemanannya seperti apa. Termasuk kita mengenal teman-teman akrabnya ya, mungkin yang menjadi bestie ya kalau sekarang mungkin yang menjadi bestinya siapa. Terus lingkungannya itu adanya di mana. Kalau dia mungkin ikut suatu komunitas, mungkin komunitas hobinya olahraga atau komunitas menari, ya seni gitu bisa jadi, ya kita juga harus mengenalinya. Mungkin kita juga bisa dalam satu kesempatan tertentu bisa mengenal orang tua dari teman-teman anak kita gitu, karena itu memudahkan kita juga berkomunikasi gitu ya, sehingga ada kalanya tidak terkoneksi, tidak terhubung dengan anak kita, kita bisa berkomunikasi dengan orang tua yang memang sudah kita kenal. Kita punya satu kontak orang teman dari orang tuanya. Iya, kita punya supaya memudahkan kita juga gitu. Dan pastinya kita juga mengontrol lingkungan pertemanannya gitu, jangan sampai dia tidak terkontrol pertemanannya. Jadi kita juga turut mengontrol bahwa mana yang boleh dia ikuti dan mana yang tidak boleh dia ikuti, karena kan sekarang tuh anak-anak itu kalau dikontrol itu mereka merasa jangan ganggu-ganggu privasi saya sih, kayaknya ada anak yang sudah ingin memiliki privasi ya, apalagi sudah beranjak dewasa gitu ya. Ya memang kita harus menghormati sih, kita harus menghormati privasi anak kita ya, apalagi anak-anak zaman sekarang itu kalau privasinya diganggu malah justru membuat dia tidak nyaman dan dia tidak akan terbuka lagi kepada kita. Jadi itulah pentingnya tadi ke poin yang nomor 2, ketika kita sudah bisa membuat dia nyaman, komunikasi kita terbuka dan hangat, pastinya mereka juga akan terbuka gitu. Jadi privasinya juga tetap kita beri ruang gitu ya. Begitu ini ruang privasi saya misalnya, dia bilang it's okay gitu loh, kamu punya privasi, tetapi pastikan bahwa dalam hal privasi itu kamu aman dan hal yang kamu lakukan adalah hal yang baik gitu ya. Jadi kan kita juga nggak mungkin memaksa dia ya, justru kalau kita paksa dia merasa tertekan, itu malah membuat dia semakin menutup diri, bukan membuka diri kepada kita gitu ya. Jadi ya harus kita hormati, memang privasi anak juga harus kita hormati. Sama dong kita orang dewasa juga begitu ya. Iya. Kita juga nggak senang kalau privasi kita dikulik-kulik begitu kan ya. Itu dia gitu ya. Jadi pentingnya kita mengontrolnya anak-anak gitu. Poin yang kelima ya, yang kelima yang terakhir adalah kita berikan mereka support ya, kita berikan dukungan kepada anak-anak kita melalui kegiatan-kegiatan alternatif
yang positif di saat mereka gabut, Mbak. Anak sekarang jangan nih, sampai mereka itu merasa gabut gitu ya, kadang-kadang mereka cuma fokusnya gadget. pada gadget, habis pulang sekolah langsung main gadget ya gitu. Jadi kalau misalnya mereka bermain gadget dan ya memang eranya era gadget ya. Jadi kita juga punya batasan bahwa di saat harus saatnya berhenti ya kita berikan alternatif positif. Itu tadi pengembangan minat dan bakatnya. Kalau memang hobinya di bidang seni ya kita dukung ya udah gitu. Ada yang mungkin hobinya bernyanyi ya kita siapkan aja media dia untuk bernyanyi, atau yang hobinya menulis begitu ya, ada yang mungkin hobinya olahraga, atau mungkin ada yang hobinya entrepreneur, bisa jadi ya kita jadikan aja ya udah ya karena kan media sosial gadget itu juga bisa menghasilkan cuan-cuan begitu juga ya menghasilkan uang ya, tapi Iya. jadi kita berikan mereka media-media yang positif, dan pastinya kalau bisa sebisa mungkin ya kita lakukan kegiatan bersama lah bersama anak gitu ya, kita upayakan Berarti kita harus bisa meluangkan waktu ya untuk untuk anak-anak, bersama-sama. sampai kita di tengah kesibukan kita jadi lupa akan peran kita sebagai orang tua yang memang kita harus mendidik anak-anak kita itu Betul. ya. Dan pastinya setiap orang tua, setiap keluarga itu punya teknik tekniknya masing-masing ya, metodenya masing-masing ya, keluarga satu dengan yang lain itu punya metode yang berbeda-beda. Tetapi intinya adalah kita berkegiatan bersama ini ya itu tadi supaya suasana tetap hangat begitu ya, supaya saling terbuka sambil ngobrol-ngobrol tanpa gadget gitu ya, sambil ya makan bersama atau olahraga bersama atau kegiatan bersih-bersih bersama juga bisa jadi itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi di tengah kegabutan tanpa gadget Kita bisa menciptakan suasana yang harmonis dengan harmonis, tetangga ya. harmonis dan romantis. Begitu ya baik, karena kalau anak-anak sudah nyaman ya dia tidak akan terpaling lah untuk hal yang buruk untuk dia, pasti dia tolak, ngapain sih gitu kan, saya nggak perlu yang kayak gitu-gituan, saya udah punya media yang baik kok gitu, untuk apa kan gitu, mereka udah punya bentengnya gitu, dia mereka udah punya ketahanan diri itu tadi gitu kan, ketahanan dirinya udah kuat ya keluarga kita menjadi kuat begitu. Akhirnya kalau keluarga kita udah kuat ya narkobanya nggak akan dekat, narkobanya minggat gitu. Nah, ada nggak sih Mbak ya program dari BNN Kota Metro sendiri untuk bisa terjun langsung ke masyarakat, mendekati masyarakat, terutama keluarga itu sendiri? Ada ya, jadi BNN tidak hanya BNN Kota Metro ya, jadi seluruh BNN yang berada di Indonesia ini, BNN kabupaten kota itu mempunyai program yang memang diturunkan dari pusat ya. Jadi ada program ketahanan keluarga anti narkoba ya, jadi merupakan salah satu program yang memang kita laksanakan di lokus kelurahan atau desa bersinar yang berkegiatan di tahun tersebut ya. Jadi ya kita berkegiatan di salah satu desa atau kelurahan bersinar, kemudian kita menghadirkan beberapa keluarga yang bisa dijadikan role model sebagai keluarga yang anti narkoba. Ada contohnya, sehingga kalau kita melihat gimana sih keluarga yang anti narkoba itu, lihat loh ini keluarga yang terpilih ini ya, seperti ini gitu. Jadi di kegiatan tersebut para keluarga akan mendapatkan edukasi terkait P4GM ya, mereka akan mengenali bagaimana narkoba, ciri-ciri narkoba, kemudian ya jenis-jenisnya, kemudian anak-anak juga mereka juga belajar bagaimana cara mengelola emosi, mengelola emosinya supaya emosi itu bisa tersampaikan dengan baik, tidak harus dengan cara yang barbaran ya istilahnya begitu ya. Jadi emosi itu juga memang harus disalurkan, jangan sampai emosi tidak tersampaikan, karena kan kalau tidak tersampaikan suatu saat akan menjadi meledak ya, gunung es ya, menjadi gunung es. Jadi ketika saatnya meledak itu yang justru berbahaya ya. Jadi anak-anak belajar bagaimana mengelola emosinya, sehingga emosi yang dia punya
bisa tersalurkan ke hal-hal yang baik begitu, yang positif Jadi gitu. dihadirkan anak Dan orang tua, ya perwakilan dari desa atau kelurahan bersinar. ya. Lalu Mbak, selain dari itu ada lain nggak Mbak? Contohnya seperti apa gitu Mbak yang bisa dilakukan BNN dalam upaya pencegahan narkobanya Mbak? Kalau upaya dari keluarga memang itu tadi ya, ada program melalui ketahanan keluarga anti narkoba. Kemudian kalau dari remaja sendiri kita ada namanya ketahanan diri remaja, itu juga ada. Jadi para remaja-remaja juga kita berikan informasi, edukasi, kemudian itu tadi bagaimana cara mengelola emosi, bagaimana cara menghargai diri sendiri, karena penting sekali bagi anak-anak kita dia tahu dirinya siapa, dia mau kemana, dia punya kelebihan apa, sehingga potensi yang ada di dalam dirinya itu bisa dikembangkannya dalam kebaikan gitu. Jadi untuk meraih kesuksesan itu dia harus mengenal dirinya sendiri dulu. Karena kadang sekarang di era yang distraksi yang begitu banyak, bisa jadi anak tidak bisa mengenal dirinya karena dia terlalu Mau dunia nyata ya dunia ya maya itu ya ya Mbak? tadi kan di pergaulan ya kita pergaulan sekarang anak-anak kita tuh kan harus kita awasi dua dunia tadi ya Mbak ya, ada dunia nyata dan dunia maya. Iya, Kalau di betul. dunia nyatanya kita bisa lihat ya berteman sama siapa, tapi di dunia maya kan ya kita juga harus belajar tentang teknologi ya. Kita orang tua juga harus melek gitu, harus melek teknologi bahwa supaya biar kita tahu anak kita kalau di dunia maya kenalnya siapa aja gitu ya. Mau nggak mau gitu dunia sekarang. Jadi pengawasan juga harus kita tingkatkan gitu, terhadap anak-anak kita. Dunia maya itu kan masuk sebagai Informasi, ya kan? Tidak distraksinya bisa banyak sekali. kita kontrol pikirannya, ada ngasih informasi yang positif ataupun negatif, informasi semua ada di situ. Semuanya ada di situ. Kalau kita mau positif, semuanya ada. Ada negatif ini yang harus kita kasih pengertian ya kepada anak-anak kita. Kita harus sampaikan bahwa yang negatif ini tidak boleh, gitu kan? Ini tidak boleh. Batasan-batasan itu yang harus kita jelaskan supaya mereka punya benteng tadi. Ini boleh dan ini ya tidak boleh. Ya kalau anak kita sudah menginjak remaja, hal negatif juga ya udah nggak ada tanggung-tanggungan kita sampaikan saja di mereka. Sudah saja mereka harus tahu gitu. Dan kita juga sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik Betul, pada anak-anak. betul sekali kita orang tua harus menjadi contoh teladan ya bagi anak-anak kita. Anak-anak sekarang Mereka tuh mencontoh apa yang dilakukan orang tua kadang gitu ya. kalau kita ngomongnya 1000 mungkin enggak yang enggak didengar semua gitu ya kalau kita ngomong. Tapi kalau kita ngasih contoh, dia lihat membekas gitu ya. Itu yang akan mereka lihat dalam kehidupan keluarga itu yang mereka ingat gitu kan. Oh iya, jadi memang keluarga kita tuh harus benar-benar kuat ya Mbak ya, karena seseorang itu ketika mereka mulai memasuki dunia kerja, mulai terlepas dari keluarga, tentu akan menghadapi masalah-masalah yang lebih problematika ya. Iya, lebih kompleks lagi gitu. Ya, di situ kan mereka mulai Menghadapkan dengan permasalahan-permasalahan baru ya, gitu yang harus bisa menghadapinya. ya, dan Gitu harus kan. bisa menyelesaikan masalah itu sendiri ketika orang tua mungkin tidak hadir lagi di sana Iya. ya karena mereka sudah mengejar cita-cita yang harus meninggalkan keluarga, mereka mulai belajar. Nah, ketika dia menghadapi permasalahan yang di luar, uh, begitu dia sudah meninggalkan keluarganya untuk mengejar cita-cita ataupun kesuksesan di tempat lain gitu ya, dia akan selalu ingat nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh orang tua ataupun anggota keluarga yang lain gitu ya, karena sudah ada di keluarga gitu. Begitu pengaruhnya masuk, pengaruh itu akan bisa dia hindari. Itulah yang kita maksudkan. Makanya pentingnya keluarga kita menjadi kuat sejak ini, penanaman itu harus dimulai gitu. Sudah tertanam kan sudah tertanam dari dini, jadi sudah membekas gitu ya. Jadi ada ada bentengnya ketika pengaruh itu masuk,
pengaruhnya ya mundur sendiri, dia udah punya benteng kok gitu kan. Jadi dia sudah punya benteng untuk menolak segala pengaruh buruk ya, segala pengaruh buruk terutama ya pengaruh narkoba itu sendiri. Nah, gimana kalau dengan anak yang misalnya di keluarganya itu kurang mendapatkan nilai-nilai pemahaman soal pencegahan narkoba? Mmm, Tadi ya kita udah sampaikan juga bahwa medianya kan sekarang banyak, Mbak. Media sosial itu memberikan informasi banyak sekali tentang bahaya narkoba, dunia bahaya narkoba itu ada di berbagai media sih saat ini. Makanya pentingnya kita hadir sih sebagai BNN juga hadir di berbagai lapisan gitu ya. Baik yang kita bertemu muka, kemudian juga kita memberikan melalui media sosial. Jadi kita juga penting nih supaya sobat-sobat bersinar yang ada di manapun untuk mengunjungi media-media sosialnya BNN. Jadi informasinya banyak di sana. Dan juga jangan takut untuk misalnya melaporkan Ya, jika melihat terjadinya penyalahgunaan penyalahgunaan di narkoba lingkungan gitu kita kan. atau saudara yang kena silahkan melapor. Misalkan Karena dijamin kerahasiaannya ya Mbak. dijamin kerahasiaannya gitu. Dan juga rehat BNN itu gratis. Betul sekali. Oke, menarik juga ya yang kita bahas ya. Tadi kan kita sudah mendapatkan tips dan triknya nih ya dari 5 poin Ada kan Mbak ya. poin Yang satu penanaman agama, ya. Yang kedua itu pentingnya komunikasi. komunikasi, Yang ketiga edukasi ya. pendidikan Harapannya. Oke. Yang keempat itu ada pengawasan, faktor pengawasannya. ya, Yang kelima ada support ya dukungan ya ya. benar. Iya, dari 5 poin itu mudah-mudahan bisa menjadi gambaran lah ya kira-kira supaya kita orang tua bisa mengenalkan untuk anak-anak kita akan seperti apa gitu ya yang kita lakukan gitu kan ya. Jangan lupa juga nih teman-teman untuk selanjutnya kita itu akan ada podcast Ya, menarik lainnya ya yang akan menghadirkan narasumber yang lain dengan tema yang lebih lebih menarik. menarik lagi. Nah, sebelum ditutup nih Mbak Ara, ada pesan-pesan lagi atau ada eh pantun ya? Oke deh. Kalau gitu saya berpantun ya Mbak ya. Oke, boleh. Ubur-ubur ikan lele. Mantap. Keluarga kuat, narkoba menjauh salam sehat tanpa narkoba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.